Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 5 tim perwakilan 5 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur berlaga dalam turnamen sepak bola Gala Siswa Indonesia. Tim yang keluar sebagai juara akan berlaga di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Gala Siswa Indonesia tingkat SMP sederajat dilaksanakan di lapangan Stadion 29 November Sampit. Turnamen sepak bola ini diikuti oleh sebanyak 5 tim yang merupakan perwakilan 5 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Turnamen ini dilaksanakan dengan sistem kompetisi penuh dengan total 10 pertandingan. Masing-masing tim akan saling bertanding untuk menghasilkan poin tertinggi. Juara dalam turnamen ini nantinya akan mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengikuti Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus mendatang. Sejak awal mengikuti Gala Siswa Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Kota Waringin Timur selalu berhasil meraih juara pertama pada ajang yang sama di tingkat provinsi, hingga dipercaya mewakili Kalimantan Tengah ke tingkat nasional. Ditargetkan prestasi serupa dapat kembali diraih pada Gala Siswa Indonesia tahun 2024 ini, bahkan diharapkan dapat meraih prestasi di tingkat nasional. Jadi tim yang terbaik di kabupaten nanti itu 70% itu hak pemenang. Nanti sisanya yang 30% itu apakah dia mau mengambil dari tim lain itu boleh, asalkan minimal maksimal 70%. Ataupun misalkan diperlukan itu nggak merubah tim, asal menurut pelatihnya itu memang sudah dirasa cukup, kedalaman skuadnya nggak masalah. Yang penting ada peraturan regulasinya adalah 70% dari tim pemenang dan pelatih serta asisten pelatih dari tim yang juara untuk mendampingi ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah Kotim selalu menjadi juara 1 di provinsi dan mewakili nasional selama ajang GS ini ada. Jadi selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut ini. Pak, untuk target di tahun ini seperti apa, Pak? Target di tahun ini untuk di provinsi insya Allah tetap kita target karena kita nanti ada persiapan yang cukup panjang antara bulan Juni sampai Juli Agustus itu cukup panjang. Jadi saya yakin dan Kotim masih bisa mempertahankan gelar juaranya tahun ini. Gala Siswa Indonesia merupakan salah satu cabang lomba dalam gebyar prestasi pelajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan setempat. Ajang Gala Siswa Indonesia ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 28 hingga 31 Mei. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah bangunan barak 5 pintu milik Panti Asuhan Aninda Kolbu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu pagi ludes terbakar. Terbakarnya barak yang dihuni sejumlah pengasuh panti asuhan itu diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan bangunan barak tersebut menimbulkan kobaran api besar disertai asap hitam membumbung tinggi. Dengan cepat, api membakar bangunan milik Panti Asuhan Aninda Kolbu Sampit di Jalan Jaya Wijaya, Kecamatan Baamang. Bangunan dengan material utama kayu membuat barak ludes terbakar dalam waktu singkat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi hanya bisa berusaha melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan di sekitar. Menurut keterangan korban penghuni barak, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari barak nomor 2 yang ditinggal penghuninya bekerja. Korban mengaku awalnya mendengar suara gaduh kucing dari plafon kamar. Tidak berselang lama kepulan asap muncul dari dalam barak nomor 2, disusul plafon yang jebol dan kasur di bawahnya sudah yang terbakar. Pertama tuh aku dengar lah kresek-kresek kucing, sering memang kucing di atas, di dek itu, yang namanya deknya tuh plafon biasa kan. Jadi kresek-kresek itu nggak seberapa menit. Itu di barak nomor berapa, Bu? Nomor 2. Terus? Nggak berapa menit, lalu berkukus. Pas aku lihat berkukus, langsung kan pintunya ditutup pakai kawat aja. Adeknya masih kerja, jadi langsung kebuka. Habis kebuka aku lihat api, langsung anakku yang satu itu memanggil tukang-tukang api, tolong api. Nggak bisa lagi, udah disiram dia namanya kayu rumah,
Kira-kira itu apa Bu penyebabnya kalau itu? Itu mungkin kesalahan listrik. Karena aku dengar kan kucing. Habis kucing itu, memang sering kucing tuh jatuh Pak dari makanya pelapan tuh banyak bolong gara-gara kucing. Itu. Nah, sebabnya pasti konsep kucing kami nggak bermasak. Ada itu juga nggak ada apa-apanya di rumahnya. Kalau nggak ada apa nggak ada. Dia minta makan sama tempat aku. Tidak ada korban dari peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran tersebut sudah ditangani aparat kepolisian setempat guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Sejumlah saksi yang dianggap mengetahui juga sudah dimintai keterangan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah mobil jenis pickup terperosok ke parit di Jalan Cilikriwut Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa yang diakui sopir terjadi karena jalan gelap itu mendapat bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan melakukan evakuasi. Mobil jenis pickup dengan nomor polisi KH8104FV ini tidak bisa dikendarai sebab ban depan sebelah kiri mobil terperosok dan sangkut di dalam parit. Karena tidak bisa melakukan upaya banyak, sopir yang bernama Muhammad Nuryadi akhirnya menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat. Nuryadi mengaku kejadian bermula ketika ia melintas Jalan Cilikriwut Sampit dari arah utara menuju selatan. Jalan yang gelap dan parit yang tertutup rumput membuatnya tidak sadar ban mobil keluar badan jalan dan masuk parit. Masuk parit itu kenapa penyebabnya tadi Bang? Gara-gara nggak kelihatan gelap gitu. Oh gelap Bang ya? Mengiranya rumput, rupanya parit tuh. Rumputnya terlalu tinggi itu. Oh gitu Bang ya? Tadi ini perjalanan dari mana mau ke mana ini Bang? Dari Ketapang mau ke Pundu. Bang ini berapa orang Bang untuk Satu orang. penumpang ini Bang? Satu orang. Yang seorang Iya. aja? Oh ya. Evakuasi oleh petugas damkar dan penyelamatan dilakukan dengan menarik mundur pickup tersebut menggunakan mobil pemadam kebakaran. Tidak perlu waktu lama, mobil berwarna silver itu berhasil dievakuasi. Tadi kita mendapatkan informasi melalui call emergency center dari damkar bahwa ada mobil terperosok dan kita langsung quick respon langsung ke lokasi tepatnya di Stadion 29 November Sampit. Kronologis tadi ban sebelah kiri pada mobil ini Hilux ini masuk ke daerah parit dan kita langsung melakukan proses evakuasi dengan cara menarik kendaraan tersebut agar bisa keluar dari jalur yang parit tersebut. Ada kesulitan tadi Bang? Untuk kendala yang kita hadapi tidak ada, mungkin kendalanya agak sedikit hujan aja itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi tepat di depan Stadion 29 November Sampit tersebut. Kerusakan mobil yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas itu juga tidak terlalu parah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur diminta untuk lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tahapan pemilu, sehingga pemungutan suara ulang tidak kembali terjadi dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Dalam pemilu serentak pada 14 Februari lalu di Kabupaten Kota Waringin Timur terjadi kesalahan di salah satu tempat pemungutan suara, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Rihel berharap pemungutan suara ulang tidak kembali terjadi dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Tahapan pilkada yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan adalah coklit atau pencocokan dan penelitian. Tahapan ini sebagai validitas data pemilih. Coklit perlu dilaksanakan secara cermat dan teliti oleh petugas, sehingga tidak terjadi kesalahan pada data pemilih, sebab hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang.
Tapi dengan harapan itu tidak terjadi lagi. Ya seandainya pun ada, ya mungkin ya kecil nilainya karena kealpaan atau apa. Karena biasanya tuh pasti ada perdebatan antara bisa dengan tidaknya. Karena pernah terjadi kita di samping ada PSU. Karena itu tadi harusnya tidak boleh dia dipaksa memilih akhirnya PSU. Itu yang kita hindari di samping hari awal ini juga harus penting karena coklit tadi jangan sampai nanti orang yang benar tinggal di situ dia nggak bisa memilih, nggak terdaftar, nanti kan ribut biasanya seperti itu, sepele biasanya. Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Kegiatan berlangsung selama 1 bulan mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Agustus. Sementara pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur musnahkan sarang tawon Vespa afinis. Tawon beracun tersebut sempat menyerang warga hingga membuat korban mengalami bengkak di bagian wajah. Tawon jenis Vespa afinis bersarang di atap salah satu rumah warga di Jalan Sampurna Barat, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit. Sarang tawon Vespa berukuran cukup besar dengan diameter sekitar 35 cm. Petugas damkar yang mendapat informasi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemusnahan sarang tawon Vespa. Tawon yang tidak diketahui sejak kapan bersarang di lokasi itu sempat menyerang warga bernama Siti Rahimah. Korban diserang saat sedang membuang sampah di depan rumahnya. Sengatan tawon beracun yang mengenai kepala korban membuat korban mengalami bengkak di bagian wajah. Ganasnya racun tawon Vespa bahkan membuat gigi korban sampai terlepas. Baru hari yang pertama disengat tuh baru tahu, dia baru lihat ada sarangnya. Kapan itu Bu disengatnya itu Bu? Seminggu sudah kejadian lah, 1 minggu yang lalu. Bagian mana Bu yang Di sini. Berapa ekor waktu itu Bu? 1 aja. Habis digigit yang lainnya turun semua, baru ketahuan lihat di atas. Bu itu bengkak-bengkak itu seketika aja Bu? Seketika langsung sampai sore itu Nasrah langsung bengkak udah sampai nggak bisa tidur siang. Ada demam juga nggak Bu? Nggak ada. Bu, informasinya tadi mohon maaf gigi sampai lepas itu benar kok Bu? Langsung kan goyang sedikit, langsung lepas aja. Berapa Bu? 1 aja yang lepas sampai sini. Pemusnahan sarang tawon Vespa dilakukan seorang petugas yang dibekali alat pelindung diri lengkap. Pemusnahan dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar minyak jenis Pertalite ke dalam sarang tawon. Pemusnahan sengaja dilakukan malam hari sebab minimnya cahaya membuat tawon yang hidup berkoloni itu tidak terlalu agresif. Pemusnahan tawon tadi kita gunakan dengan menggunakan cairan bensin dengan menutup pada lubang tersebut. Tapi kita melaksanakan operasi ini hanya kita lakukan pada malam hari. Karena situasi tersebut untuk tawon kalau malam hari dia tidak terlalu agresif sehingga memudahkan kita dalam proses mengeksekusi sarang tawon tersebut. Perlu berapa lama tadi Bang untuk proses eksekusinya tadi? Untuk eksekusi kurang lebih 5-10 menit dari proses tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan. Sempat ada kendala lah tadi Bang? Untuk kendala tidak ada, sehingga proses ini sangat cepat kita laksanakan agar bisa menghemat tenaga petugas juga pada saat kita mengevakuasi atau mengeksekusi di atas pada sarang tawon tersebut. Tawon jenis Vespa afinis cukup agresif dan akan menyerang saat terancam. Sengatan tawon Vespa dapat menimbulkan akibat fatal. Bahkan pada banyak kasus sengatan tawon Vespa hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Mashud Badarudin, Hayat.
Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, untuk kesekian kalinya, kotak amal di Masjid Jami Nurul Jannah RT 20 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arus Selatan, Pangkalan Bun, kembali menjadi sasaran pencurian. Pencurian terakhir yang sempat rekam kamera CCTV masjid terjadi pada hari Minggu, tepatnya pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Beginilah aksi pencuri spesialis kotak amal yang tengah beraksi di Masjid Nurul Jannah RT 20 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di halaman depan masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid sambil mengawasi keadaan. Pelaku langsung menuju kotak amal yang ada di dalam masjid. 2 kotak amal menjadi sasaran pelaku, yang satu berhasil dipecah kacanya, sementara kotak amal yang satu lagi hendak dibawa menggunakan sepeda motor. Namun aksi pelaku sempat ketahuan warga dan langsung tancap gas meninggalkan 1 kotak amal yang sempat dibawa. Bahwa aksi pencurian kotak amal masjid yang terekam oleh kamera CCTV ini bukan yang pertama kali terjadi, namun sudah yang kesekian kalinya. Takmir Masjid Jami Nurul Jannah berharap kejadian ini dapat menjadi peringatan bagi para pengurus masjid di Pangkalan Bun untuk berhati-hati. Tanggal 6, lupa tanggalnya saya tanggal berapa, atau kejadian sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang. Kemarin tuh 3 anak-anak sini yang melihat, dikira orang mau sholat. Tahu dia membawa kain bungkusan, jadi tidak dikira bahwa itu kotak amal. Dibungkus kotak amal itu sama sarung di masjid. Ada sarung dia siapkan oleh orang-orang pengurus masjid, kita siapin supaya orang tamu kalau mau sholat ambil sarung kan begitu. Tahu-taunya dibikin bungkus kotak amal. Kotak amal dibungkus, dibawalah lari. Jalan kaki? Ya enggak, sepeda. Motor. Sepeda motor, lari jatuh di depan sana sekitar 50 meter dari sini, jatuh kotak amal itu. Ketahuan lah bahwa kotak amal masjid, dikejarnya cucu saya. Sama Salman, sama Yoga dikejar, tolong-tolong, cuma dia tuh enggak ngomongnya maling, kalau sana tolong-tolong itu maling. Mungkin pecekat di sana, dia cuma nanya tolong, dikiranya orang jatuh kan gitu. Cuman begitu keluar doang, orangnya itu cuma melihat apa-apa, maling tadi mencuri kotak amalnya jatuh di jalan. Dengan maraknya pencurian kotak amal seperti ini, diharapkan masyarakat dan pengurus masjid lebih dapat segera melaporkan kejadian pencurian yang meresahkan tersebut kepada pihak berwajib. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.